selamat. Pelihara Kristen kami, sehatkan semua. Ya Roh Kudus yang akan berkata-kata melalui mulut hamba-Mu yang akan berfirman. Terima kasih di dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Telah 1 minggu kita telah lewati masa-masa ujian yang diberikan kepada saudara-saudaraku yang kukasihi, baik ibu-ibu yang bertugas di bagian dapur maupun anak-anak muda yang berada di bagian depan untuk bersama-sama melihat dari dekat apa yang ada di balik diri hamba-hamba Tuhan yang telah dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban amanah dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia untuk menyelamatkan diri. Dan teladan itu telah dinyatakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dia yang setara dengan Bapa di surga, yang tidak mungkin kita lihat dengan mata kita, tetapi dia telah datang mengosongkan dirinya untuk masuk di dalam alam semesta ini. Dan kita bisa melihat dengan mata telanjang ini Yesus Kristus yang waktu itu hadir sebagai manusia yang adalah dapat berada di sekitar murid-murid pada waktu itu untuk dilihat siapa Yesus itu. Seringkali kita melihat segala sesuatu yang ada di depan mata kita ini karena keterbatasan mata kita ini hanya sebatas melihat apa yang dapat kita lihat, maka seringkali saya dan saudara tertipu dengan fenomena yang ada di depan mata saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya mungkin saudara melihat saya dari jauh, kelihatannya begitu baik, begitu suci. Tetapi kalau saudara sudah melihat saya dari dekat, maka saudara akan melihat bahwa wajah saya ini banyak keriput-keriput, banyak juga tai lalat yang membuat wajah saya tidak lagi seperti apa yang saudara lihat dari jauh.
pagi hari ini kita akan belajar dari apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Ya. Ayat ini sudah sering disampaikan di mimbar-mimbar gereja. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Untuk kita melihat apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita di dalam beribadah ini. Apa yang menjadi tujuan daripada kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang diadakan di gereja-gereja pada hari Minggu. Kita telah meninggalkan rumah, meninggalkan segala apa yang pekerjaan mungkin kita sisihkan untuk kita datang beribadah di gereja, karena itu merupakan kewajiban bagi orang-orang Kristen. Hingga pada hari Minggu itu merupakan hari ibadah yang tidak bisa tinggalkan. Seringkali kita berpikir kita meninggalkan pekerjaan yang mungkin menghasilkan ratusan ribu, bahkan jutaan, untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Tetapi apakah itu tujuan utama kita? Kita telah meninggalkan kesibukan selama 6 hari. Kita persiapkan tenda-tenda untuk hunian para jemaat yang akan beribadah dalam ibadah besar yang diadakan di Ranguan. Kita tinggalkan semuanya, kesibukan. Bahkan ada yang meninggalkan ayam, peliharaannya, anjing. Mereka tinggalkan tanpa berpikir. Meninggalkan pekerjaan untuk mencari apa yang dicari. Mereka mencarikan suatu nanti akan mendapatkan berkat melalui pertemuan ibadah ini. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya, saudara perhatikan, tapi saya tidak mengajak saudara berdiri bersama-sama untuk membaca. Tapi nanti saudara Joseph akan membaca dan saudara perhatikan tiap-tiap ayat yang dibacanya. Ini Joseph. Ayat 24 dari 1 Korintus 9. Ini. Sebab Bapak tidak bisa dengar nanti, Pak. Tidak bisa dengar, tidak bisa menjelaskan. Ya. Ini. Ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan.
Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Belum naiknya tetap dipegang, ya. Coba baca ayat 24. Tidak tahukah kamu Ya. bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Ya, ini dulu. Baca terus. Ya, kita bersama-sama berpikir. Bersama-sama berpikir. Pribadi per pribadi. Mengenai ayat ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita masing-masing mendengar dari pembacaan yang dibaca oleh saudara Joseph. Kita bersama-sama berpikir, apa maksud dari Rasul Paulus menyampaikan pernyataan ini? Tidakkah kamu mengetahui dalam gelanggang pertandingan semua orang berlari, tapi hanya satu orang. Ini Rasul Paulus berbicara pribadi per pribadi. Ya betul. Amin. Ya, pribadi per pribadi. Jadi dalam gelanggang pertandingan itu saya sebagai pribadi yang bertanding. Istri saya, Oma, juga pribadi. Juga setiap kita semua pribadi per pribadi, bukan suatu kelompok bersama-sama berlari, kemudian setelah kita berlari beramai-ramai, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak, ya, pribadi per pribadi. Itu sebabnya, ya, coba dibaca lagi ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja. Semua orang turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. berarti dalam pertandingan itu semua orang berlari. Misalnya, satu contoh lah, dari semua jemaat GKMI secara nasional atau seluruh Indonesia, waktu itu semua berlari-lari untuk mendapat hadiah. Mereka berusaha. Ini operasi contoh saja, bukan berarti di ibadah Langon itu kita semua pemikirannya sama, tidak, ya. Cuma seperti itu. Semua berlomba-lomba membangun tenda, dibuat sebagus mungkin. Walaupun bahannya hanya ditentukan dari bambu, tidak boleh memakai bahan lain, bambu. Kemudian ditentukan, dibentuk. Nah, itu membutuhkan tenaga. Tidak cukup kalau bambu dipotong kemudian tidak dibentuk, dipanjangnya diukur. Nah, itu tugasnya relawan-relawan, ya, yang sudah merelakan dirinya untuk masuk ambil bagian dalam tugas
pelayanan bersama. Semua satu hati, bangun satu tenda. Tapi setelah tenda itu jadi, lain ceritanya. Ya, lain ceritanya. Aku yang banyak andil dalam pekerjaan ini, sehingga aku yang berkuasa. Kebersamaan itu tadi mulailah tidak lagi ada kebersamaan. Nah, ini membuktikan bahwa kita manusia, saya ini masih memiliki ego. Ya, sehingga kepentingan aku, segala aku itu masih ada. Emosi ada. Nah itu kemudian Rasul Paulus di sini dalam 1 Korintus 9 ini memisahkan antara yang jasmani dan yang rohani. Ya. Sehingga jikalau kita tidak bisa memisahkan antara yang jasmani dan yang rohani, maka itu akan menjadi tercampur, ya, sehingga tidak jadi seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya di sini di dalam 1 Korintus pasal 9 ini Rasul Paulus mencoba menjelaskan kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu mereka berdiri atas pemandangan dan pemikiran yang berbeda. Ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada golongan Paulus. Jadi semuanya terbagi-bagi. Nah itu sebabnya di dalam ayat pasal 9 ini Rasul Paulus berbicara mengenai kebersamaan, karena nanti pasal 11 itu muncul sesuatu yang ada jemaat di Korintus ini, yaitu mengenai perbedaan yang kaya, yang miskin, makan yang kaya ini, yang miskin itu. Jadi yang biasa miskin Indominjo. Nah, kalau yang kaya makannya harus ada ayam. Nah, itu sebabnya bagus kalian nanti Opa beri nilai semua. Nilainya bagus. Bagus, tidak ada yang jelek. Dari anak-anak muda sampai yang tertua, nanti Opa akan beri nilai bagus semua. Karena Opa memantau dari jauh, dari rumah. Opa tidak bisa hadir di sana, dan Opa tidak bisa melihat keadaan di sana. Tapi Opa menilai kalian semua bagus. Ya, coba ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini perbedaannya di sini ya, ayat 25. Perhatikan. Tiap orang, ya, berarti pribadi per pribadi, toh. Bukan kelompok, ya. Di sini Rasul Paulus memberikan satu gambaran mengenai pertandingan
lari, dan bertinju. Ini single fighter, ya. Apa yang mereka lakukan dalam pertandingan ini pribadi per pribadi, bukan kelompok, bukan tim, tapi pribadi per pribadi. Ini yang dicontohkan oleh Rasul Paulus ini pertandingan olahraga berlari dan bertinju, itu pribadi per pribadi. Tetapi, nah di sini mereka, ya, pribadi per pribadi, tapi mereka kemudian bertanding menguasai dirinya begitu rupa sehingga mereka memperoleh mahkota atau hadiah. Ini sesuatu yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, yang dikenal oleh setiap orang. Pertandingan lari waktu itu memang merupakan hanya dua, pertandingan lari dan tinju. Nah, tapi ini merupakan sesuatu yang populer pada waktu itu, yang setiap orang mengetahui itu, ya. Itu sebabnya dalam ayat 24 tadi dikatakan, tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Berarti kita tahu, semua sudah tahu. Bahkan di sini anak-anak yang kecil, anak-anak sekolah minggu sudah tahu. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus menyatakan ini. Kita tahu sebenarnya bahwa dalam satu pertandingan ini ada kompetisi pribadi per pribadi. Tetapi, nah ini nanti akhirnya dibawa kepada hal yang rohani oleh Rasul Paulus, yaitu kebersamaan. Nah, coba dibaca ulang 25 tadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Nah, ini bagian yang pertama, ya, mengenai hal yang jasmani. Itu mereka berusaha menguasai dirinya dengan segala hal untuk apa? Memperoleh hadiah yang fana. Ini bagian pertama. Jadi mereka otomatis secara pribadi ini saling berebut, bersaing. Itu yang jasmani. Seperti salah satu cucu saya di Bukit Hermon, ya, Felix. Itu dia berusaha dari mulai usia 15 tahun, dia sudah berolahraga sepeda, ya. Itu tidak langsung jadi juara, enggak. Pertama satu Bukit Hermon, semua anak muda di Bukit Hermon 10 orang lebih waktu itu bersama-sama beli sepeda. Yang kaya beli sepeda bagus jutaan, yang nggak punya beli sepedanya ratusan ribu, ya. Terus mereka berusaha. Akhirnya berjalan tahun demi tahun, tinggal Felix satu orang yang menekuni ini, karena tidak mudah, berat, harus berlatih dengan segala kekuatannya, dengan segala menjaga makanan, menjauhi makanan-makanan yang tidak sehat, ya. Kemudian akhirnya dia sekarang sudah menjadi juara di tingkat lurah, kecamatan, terus kabupaten, kota, sampai ke Kota Mubagu. Terus itu tidak dilewati hanya 1-2 hari, instan. Sekarang olahraga
2-3 hari mau jadi juara. Nggak bisa, harus melalui proses. Ya, bertahun-tahun sekarang dia umur 25, berarti sudah 10 tahun dia menekuni. Terus sampai juara kota, arusan ini ke Jawa, Bromo, ya. Terus, nah nanti tahun depan dia akan mengikuti turnamen di PON, Pekan Olahraga Nasional. Dan itu mentok sudah usianya 25 tahun, sudah tidak boleh lagi ikut. Sudah berarti karirnya sampai di sini. Berusaha, jangankan dunia, baru SEA Games atau Asia Tenggara juga tidak bisa. Apalagi Asian Games tidak bisa. Jadi sudah sampai di sini. Nah, itu sebabnya penting dalam mencapai sesuatu itu ada waktunya, ada batasan-batasan yang mungkin tidak bisa kita capai. Itu sebabnya hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan telah berikan. Kita nggak tahu kapan saatnya kita tidak bisa mengikuti saat-saat itu. Itu olahraga. Bagian yang pertama tadi apa? Dunia. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Proses. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Coba tolong diulang ini. Jangan terlalu cepat ya. Ini tidak bisa nangkep. Nah, tolong ya, Joseph. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, sekarang kita orang Kristen, ya, untuk memperoleh mahkota yang abadi. apa? Abadi. Abadi. Apa itu? Kekal. Kekal. Ya. Ya. Nah, sekarang bukan saatnya kita lagi berebut seperti tadi, mencari nama supaya dikenal. Wah, aku juara dari GKMI Gloria, juara. Aku yang bangun tenda susah-susah supaya namaku tercatat di ketua pusat GKMI Gloria. Tendanya paling bagus, mendapat hadiah. Itu dunia. Masing-masing memiliki kepentingan pribadi. Itu untuk mahkota yang VSANA, fana. Tapi untuk abadi ini bagaimana? Coba Joseph dibaca lagi yang kelanjutnya. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, Ya, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. ya. Terus, Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku ya, dan menguasainya seluruhnya, ya. supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini yang abadi. Ya, betul ya, Joseph. Ya, Ya. yang abadi. Apa itu? Memberitakan Injil kepada orang lain supaya aku sendiri jangan ditolak. Ya. Siapa yang mau diuji? Ya, jawab dalam hati masing-masing. Siapa yang mau diuji? Yang mau diuji
yaitu orang yang siap untuk melangkah maju ke depan. Ya, seperti Yosua, Ovel, baru kelas 6, masuk SMP, maka mereka harus diuji. Sehingga melalui ujian itu dinyatakan lulus, maka tahun ini mereka masuk ke SMP lanjutan, ya. Juga Naomi diuji. Tiap-tiap orang yang mau masuk ke dalam proses berikutnya, yaitu nanti diuji. Setelah ujian lulus, mereka berhak duduk di SMP. Ya, tahun ini ada 3. Nah, kemudian Ruth dari SMA lulus masuk ke perguruan tinggi. Itu melalui ujian, tahapan demi tahapan. Kalau kita tidak mau diuji, tidak mungkin kita akan masuk ke dalam tahapan berikutnya yang lebih tinggi. Itulah sebabnya di sini Rasul Paulus menyatakan kepada kita kebersamaan itu penting. Kita tinggalkan sifat-sifat egoisme kita. Kita tinggalkan untuk kita melangkah maju ke depan. Nah, di sini Rasul Paulus menggunakan bahasa yang sederhana, memberi contoh tentang olahraga, lari, dan bertinju, karena memang waktu itu adanya hanya lari dan tinju. Lari maraton itu sejarahnya ditulis bahwa sejarah lari maraton adalah seorang hamba yang ditugaskan untuk menyampaikan surat di daerah atau kerajaan yang lain, maka dia harus memiliki kekuatan lari. Sebab kalau mereka naik kuda, maka dengan berkuda itu sudah diketahui ini pasukan ini. Kalau tidak pasukan, tidak mungkin dia naik kuda. Sehingga dicurigai untuk masuk ke negara atau kerajaan lain itu tidak boleh, takut memata-matai. Sehingga diberilah tugas kepada seorang yang mempunyai kekuatan lari berpuluh-puluh kilometer, dan itu dilatih dan dia dibiayai oleh kerajaan, sehingga dia memiliki kekuatan ekstra dan memiliki loyalitas terhadap negara dia di mana mengutus dia. Kalau rahasia negara itu bocor, maka dia akan menerima hukuman mati. Itu sebabnya dia bawa surat. Kemudian setelah sampai di negara itu dengan selamat, maka dia bisa menyerahkan. Kalau tidak, di tengah jalan ketemu dengan pengawal, maka surat itu dimakan, ditelan. Setelah itu, setelah sampai di tujuan, maka perutnya dibelah. Itu resiko
seorang hamba yang harus mempertanggungjawabkan tugas yang dipercayakan kepada dia untuk dia laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian. Itu sebabnya di sini Rasul Paulus mengetengahkan tentang berlari. Itu ada tujuannya, bukan berlari tanpa tujuan. Dan hamba sebagai hamba yang telah dipercaya oleh Tuhan, oleh kemurahannya, maka hamba ini harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan telah percayakan kepada hamba untuk hamba lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Itu sebabnya dengan tetesan air mata hamba mohon supaya boleh membawa sidang jemaat yang telah dipercayakan kepada hambanya Bapak Gembala, dan hamba hanya sebagai pembantu yang ikut melakukan tugas pelayanan ini sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada hamba ini, untuk hamba boleh melakukannya oleh kemurahan. Itu sebabnya ayat demi ayat yang telah kita pelajari bersama biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kita masing-masing untuk kita bertanggung untuk kita melakukan tugas apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita masing-masing. Biarlah kita mau memberikan itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab tujuan kita bukan untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan jasmani. Saya menangis waktu mendengar gara-gara kopi tidak ada, maka terjadilah sungutan. Apakah itu yang Tuhan mau? Ada kejuan saya dan saudara. Marilah kita melatih tubuh kita yang jasmani ini untuk berhenti dari segala keakuan, egoisme, nama, derajat, tapi kita tinggalkan semua itu. Kemudian bagaimana tugas kita belum selesai, tugas kita masih jauh ke depan. Kita berlari-lari dengan menguasai segala tubuh kita ini untuk kita berjalan terus maju dan maju. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Ya, Joseph baca
ayat yang ke Ayat 6 sampai 8. ya, yang jelas ya, keras ya. Bapak ini nggak jelas. Ya, tolong ya saudara. Ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kepada siapa saudara? Semua orang. Kepada semua orang. Inilah berita Injil yang telah dilaksanakan oleh Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan telah memelihara iman. Tujuannya supaya aku memperoleh mahkota kehidupan. Dan bukan hanya aku saja yang menerima, tapi bagi semua orang. Inilah Injil Kristus yang pada 2000 tahun lalu telah dilakukan oleh Yesus. Dia merelakan diri untuk menjadi manusia sama ini. Dia telah memberikan teladan yang sempurna. Dan Rasul Paulus menyatakan ini di dalam 2 Timotius pasal 4 tadi. Jelas bahwa bukan hanya dia seorang yang telah menerima anugerah keselamatan, tapi bagi semua orang, yang merindukan kedatangan. Inilah Injil. Inilah Injil Kristus, kabar baik yang diberitakan kepada semua. Itu sebabnya dengan hati yang sangat merindu, saya katakan kepada seorang yang baru dibaptis waktu itu. Waktu itu sudah lama, 1 tahun lebih. Saya pribadi, itu saya katakan, tapi disalah mengerti, kan repot. Saya katakan, saya pribadi tidak mengikat kamu. Ini direkam ya? Ya, direkam. Supaya kalau ada yang komplain, Opak ucapan salah, datang Pak Opak, pertanggungjawabkan. Opak akan mempertanggungjawabkan setiap apa kata yang Opak sampaikan dari mimbar. Opak katakan, ya, Opak ulangi. Saya pribadi, walaupun kamu dibaptis di GKMI Gloria, ya, Opak tidak menghendaki kamu untuk selanjutnya beribadah di sini sebagai pertanggungan jawabmu karena kamu sudah dibaptis di sini. Tidak. Kamu mau beribadah di mana saja, silakan. Asal kamu
terus berjalan di dalam kebenaran, dan kalau kamu di mana bisa bertumbuh, silahkan ibadah di sana, ya. Tapi kalau kamu di sini bisa menerima kepuasan berkat melalui firman dan engkau bertumbuh di sini, silahkan ibadah di sini. Salah mengerti, dia katakan seolah-olah saya mengikat dia untuk beribadah di sini. Ya, jelas ya. Jadi baiklah kita dengar baik-baik apa yang kita dengar. Kalau kita tidak mengerti, kita tanya. Tuh ya, supaya apa? Supaya kita di dalam mendengarkan sesuatu itu kita hati-hati. Dan opak sebagai orang yang tua, yang sudah seringkali lupa, maka opak perintahkan kepada anak muda bagian ini, sound system juga untuk ini, apa namanya itu, rekaman. Itu untuk selalu direkam. Kalau opak di kota, perlunya apa? Opak kalau lupa, nah, opak setel ulang, opak dengarkan, oh ya salah di sini. Begitu ya. Itu sebabnya marilah kita bersama-sama melakukan tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada saya. Jamnya sudah habis. Ya, jam berapa sih? Jam 11 kurang 10. Jam 11 kurang 10. Ya, sudah. Nah, sebenarnya masih ada bagian-bagian yang akan Opa sampaikan, tapi biarlah kita memperhatikan apa yang Rasul Paulus ajarkan dan Rasul Paulus alami, sehingga kita bisa membedakan mana bagian-bagian yang jasmani dan mana-mana yang bagian rohani, sehingga kita bisa membedakan. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Nah, kalau kita sudah membedakan, maka kita bisa memisahkan, ya. Membedakan, kemudian memisahkan mana yang penting, mana yang kurang penting. Itu sebabnya nanti akan terus masuk ke dalam pelajaran pasal 10, 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus pasal 11, bertumbuh terus sampai nanti pasal 12. Ini Rasul Paulus berbicara kepada sidang jemaat di Korintus yang waktu itu merupakan kota yang ada di tepi pantai, kota pelabuhan. Nah, di situ banyak pendatang-pendatang, orang Yunani, orang Yahudi yang ada di perantauan, ada orang Yahudi yang baru datang. Nah, itu mereka masih selalu membeda-bedakan. Nah, di situ di dalam pasal-pasal sebelumnya, Rasul Paulus berbicara, bagi orang Yahudi mencari tanda, bagi orang Yunani mencari hikmat. Nah, itu terjadi perbedaan-perbedaan mengenai pola berpikir mereka. Itu sebabnya kemudian Rasul Paulus mengajarkan
sejak dari permulaan 1 Korintus awal terjadi perpecahan di antara jemaat, itu terus menerus perbedaan pandangan dan pemikiran, dan sekarang ini sudah sangat mewabah di kalangan orang-orang Kristen yang di akhir-akhir ini mereka juga hidup di dalam pemikiran yang sangat berbeda. Ada yang berpikiran sangat-sangat instan, semua bisa dicapai. Mau masak apa? Nasi goreng instan ada, nasi kurang dikasih panas, mie instan, semua serba instan, sehingga belajar Alkitab pun instan. Kalau perguruan tinggi untuk mencapai gelar sarjana teologi itu harus 4 tahun paling sedikit untuk gelar S1, kemudian lanjut ke S2, kemudian S3. Itu membutuhkan waktu banyak. Tapi sekarang bisa ditempuh dalam tempo berapa bulan, saudara sudah bisa mendapatkan gelar sarjana teologi atau STH. Berapa bulan bisa. Itu sebabnya untuk mencapai sesuatu tingkatan itu harus melalui tahapan, ya, tahapan, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan prosedur, ya, sehingga semuanya bisa mencapai tujuan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, umat perjanjian Tuhan, kalau dalam perjanjian lama satu fase itu ribuan tahun. Nah, dalam perjanjian baru kita selama 2000 tahun ini berapa perubahan telah terjadi. Karena apa? Karena Bapa telah mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Kalau dalam perjanjian lama itu hanya bagi bangsa Israel, Taurat diberikan bagi bangsa Israel. Tetapi bagi kita di zaman perjanjian baru ini, kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak ikut dalam bagian untuk mewarisi kerajaan surga. Kita dikasih kesempatan masuk dalam bilangan sebagai pohon zaitun liar yang kemudian disambung tujukan kepada pokok zaitun yang sejati, dan kita akan bersama-sama menikmati getah dari pohon zaitun yang asli ini. Itu sebabnya janganlah kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saya serahkan kepada Gembala. Hidup ini kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
Ayo.